Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel yang membahas mengenai perkembangan dunia teknologi pangan, yaitu channel Dunia Pangan ID. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai klorofil, ya, salah satu komponen zat hijau daun yang pada akhir-akhir ini banyak diteliti orang dan banyak digunakan untuk terapi kesehatan. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana klorofil dimanfaatkan untuk terapi anti kanker atau digunakan untuk terapi pengobatan kanker. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana klorofil digunakan sebagai senyawa antioksidan atau digunakan untuk terapi-terapi dalam rangka menurunkan beban oksidasi di dalam tubuh. Ini juga tidak kalah pentingnya, ya, karena berbagai penyakit ini seringkali diawali dari beban oksidasi yang tinggi sehingga menyebabkan berbagai kondisi-kondisi kesehatan yang menurun, ya. Sekali lagi disebabkan karena beban oksidasi. Jadi dengan beban oksidasi yang menurun tentu akan menyebabkan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh akan berjalan dengan baik sehingga berbagai penyakit dapat ditanggulangi, ya. Jadi sebenarnya beban oksidasi ini bisa menyebabkan timbulnya berbagai gangguan kesehatan tergantung pada sel mana atau organ mana, ya, pada organ mana yang menyebabkan beban oksidasi ini tertinggi, ya, atau sel mana yang mengalami gangguan dari beban oksidasi ini. Nah, jadi dari berbagai hasil penelitian, ya, menunjukkan bahwa sebenarnya oksidasi di dalam tubuh ini bisa dikurangi dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung klorofil, ya. Nah, jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa klorofilin, ya, ini mampu menetralkan oksidan secara in vitro. Nah, jadi dari hasil penelitian secara in vitro pun artinya penelitian ini dilakukan di luar tubuh dengan menggunakan berbagai reaksi-reaksi kimia. Ini klorofilin pun sudah menunjukkan bahwa senyawa ini mampu mengatasi atau menetralkan beban oksidasi secara in vitro. Jadi di luar tubuh pun dia memiliki efek antioksidan. Ya, jadi dari hasil penelitian-penelitian ini merupakan penelitian penting karena biasanya digunakan untuk uji tahap awal apakah senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan atau tidak. Ini biasanya dilakukan pengujian secara in vitro terlebih dahulu, ya. Jadi dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia, baru kalau setelah in vitro sudah terbukti memiliki aktivitas antioksidan, biasanya baru dilanjutkan dengan uji in vivo atau uji yang langsung dikonsumsi di dalam tubuh, ya. Biasanya diawali dengan konsumsi pada hewan percobaan terlebih dahulu, ya, sebelum diaplikasikan ke manusia. Kemudian klorofil mampu menurunkan bahaya oksidatif pada hewan yang diinduksi dengan karsinogen, ya. Jadi ini sudah juga dilakukan penelitian pada hewan-hewan yang dilakukan atau diinjeksi dengan senyawa-senyawa karsinogen. Terbukti mengkonsumsi klorofil ini mampu menurunkan beban oksidasi atau bahaya oksidasi terhadap senyawa karsinogen. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana terbentuknya senyawa-senyawa bagaimana karsinogen masuk ke dalam tubuh. Nah, karsinogen ini masuk ke dalam tubuh kemudian beredar ke seluruh tubuh, baru dia akan menempel, ya, akan menempel pada sel-sel yang paling cocok. Nah, dengan mengkonsumsi klorofil, bahaya-bahaya oksidatif, jadi apabila kita sudah mengkonsumsi makanan yang bersifat karsinogen dengan adanya klorofil, maka bahaya-bahaya oksidatif yang disebabkan oleh karsinogen ini bisa ditanggulangi dengan mengkonsumsi klorofil. Nah, dari hasil penelitian selanjutnya, pemberian klorofil pada tikus percobaan ini dapat meningkatkan status antioksidan, ya. Jadi status antioksidan di dalam tubuh. Nah, dan status antioksidan di dalam tubuh tikus ini tercermin dari apa saja? Jadi dari analisa menunjukkan bahwa tikus yang diberi makanan yang mengandung klorofil ini dapat menurunkan kadar MDA, ya, MDA atau malonildaldehyde, ya. Ini merupakan salah satu indikator di dalam tubuh bahwa malonildaldehyde atau MDA ini
merupakan kondisi beban oksidasi yang tinggi. Jadi pada saat beban oksidasi yang tinggi, ini kandungan MDA di dalam hati itu cukup tinggi. Jadi maksudnya apabila kita melakukan penelitian, terus kemudian tikus percobaan di dalam hatinya MDA-nya rendah, ini artinya beban oksidasinya rendah. Kemudian poin yang kedua, bahwa tikus percobaan ini meningkatkan aktivitas enzim katalase dalam hati. Ya, jadi ini merupakan enzim antioksidan di dalam tubuh. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan enzim-enzim antioksidan dalam tubuh. Nah, artinya bahwa apabila kadar enzim katalase di dalam hati itu tinggi, maka artinya aktivitas antioksidan di dalam tubuh itu tinggi. Ya. Kemudian poin yang ketiga, ini terjadi peningkatan aktivitas SOD di dalam hati. Jadi SOD juga merupakan indikator bahwa status antioksidan di dalam hatinya tinggi apabila kadar SOD-nya tinggi. Jadi dengan demikian dari 3 komponen ini mampu bisa disimpulkan bahwa mengkonsumsi klorofil, ini terutama pada tikus percobaan, ini menunjukkan bahwa beban oksidasinya menurun, aktivitas antioksidan di dalam tubuhnya meningkat. Ya, jadi kondisi ini merupakan kondisi yang cukup baik apabila kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung klorofil. Oke. Jadi ini merupakan gambaran penting, ya. Ini merupakan gambaran penting atau kondisi sel. Ya. Jadi sebenarnya antioksidan di dalam tubuh kita itu merupakan dibangun melalui sistem antioksidan yang berlapis. Jadi yang pertama ada antioksidan ekstraseluler, ya. Kemudian ada antioksidan intraseluler. Jadi antioksidan ekstraseluler ini adalah antioksidan yang bekerja pada saluran darah atau bekerja di luar sel, maka disebut dengan antioksidan ekstraseluler. Kemudian apa saja antioksidan ekstraseluler? Ya, itu ada vitamin A, ini merupakan antioksidan ekstraseluler, ini yang biasa kita kenal sebagai antioksidan biasanya. Biasanya orang hanya mengenal sebagai vitamin A, kemudian vitamin E, ya, kemudian bilirubin, ada karotenoid, ya, ada ceruloplasmin, kemudian ada transferin, ya, ini merupakan antioksidan ekstraseluler, ya. Ceruloplasmin bekerja dengan mengikat senyawa Cooper, kemudian transferin dengan cara mengikat senyawa iron atau senyawa Fe. Ini merupakan apabila dua mineral ini bebas, ya ini bisa bersifat oksidatif, artinya membantu untuk terjadinya oksidasi. Nah, ini merupakan antioksidan yang kita kenal di masyarakat, yaitu vitamin A, vitamin E, ya, kemudian ada juga vitamin C. Ini sebenarnya adalah antioksidan ekstraseluler karena dia bekerjanya di darah atau di luar sel. Ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi, terutama golongan vitamin, maka dia hanya bekerja di luar sel saja. Tujuannya apa? Tujuan utamanya digunakan untuk menangkap beban-beban oksidasi yang berasal dari luar sel. Nah, sementara senyawa-senyawa ini tidak bisa menangkap oksidator-oksidator yang dihasilkan dari dalam sel akibat adanya reaksi-reaksi biokimia. Ya, misalnya terjadinya beban oksidatif atau senyawa-senyawa yang dihasilkan dari TCA, siklus TCA, atau senyawa oksidatif yang dihasilkan dari transport elektron. Ini nggak bisa ditanggulangi. Ini hanya bisa ditanggulangi oleh senyawa-senyawa antioksidan intraseluler. Nah, antioksidan intraseluler itu apa saja? Ya, jadi ada ini disebut dengan antioksidan biologis, ya, atau disebut juga dengan antioksidan intraseluler karena dia bekerja di dalam sel. Ada apa saja? Yang pertama adalah ada zinc Cooper superoksida dismutase, ya, atau zinc Cooper SOD. Kemudian ini bekerja di sitoplasma. Ada juga yang bekerja di sitoplasma yaitu vitamin C. Vitamin C bekerja di sitoplasma. Kemudian ada glutathione peroksidase. Ini terikat pada senyawa selenium. Ini bekerja pada mitokondria. Nah, di mitokondria juga ada antioksidan atau enzimatis, disebut dengan antioksidan enzimatis juga. Ada mangan superoksida dismutase, ini bekerja di mitokondria. Ya, di mitokondria ini tempat terjadinya siklus TCA. Sementara pada
sitoplasma ini tempat terjadinya glikolisis ya, dan reaksi-reaksi yang lain ya, seperti pembentukan protein. Kemudian di dalam inti sel atau nukleus ini juga ada DNA repair enzyme ya. Jadi enzim yang berfungsi untuk memperbaiki DNA apabila ada DNA dak. Ya, ini juga merupakan kunci di mana supaya mencegah terjadinya perubahan DNA atau mutasi DNA. Ini merupakan enzim penting juga di dalam tubuh kita. Apabila terjadi perubahan DNA, maka yang berfungsi untuk memperbaiki pada tahap awal adalah DNA repair enzyme. Jadi enzim yang untuk memperbaiki DNA ya. Nah, ini merupakan enzim-enzim penting di dalam proses metabolisme. Ya, jadi di dalam proses metabolisme enzim penting. Kemudian juga ada enzim yang bekerja di membran sel ya. Ini misalnya seperti ada vitamin E, kemudian ada senyawa karotenoid karena merupakan senyawa-senyawa ini adalah senyawa non larut air. Nah, jadi dari sekian banyak enzim ini, dari sekian banyak senyawa antioksidan, di mana fungsi klorofil bekerja. Ya, jadi kalau klorofil pada saat kita uji senyawa antioksidannya secara in vitro ini sebenarnya rendah ya, jauh lebih rendah dari vitamin E dan vitamin C. Tetapi efek positifnya akan sangat terlihat dari aktivitas peningkatan senyawa enzimatis atau disebut dengan antioksidan enzimatis atau antioksidan intraseluler. Jadi dari hasil penelitian mengkonsumsi klorofil akan meningkatkan status enzim seperti tadi sudah saya jelaskan, ada enzim SOD atau superoksida dismutase, itu jumlahnya meningkat. Ya, kalau jumlahnya meningkat, mengkonsumsi klorofil meningkatkan jumlah superoksida dismutase, artinya status antioksidan intraseluler akan membaik. Ya, demikian juga dengan kadar glutathione peroksidasi akan meningkat. Itu menunjukkan bahwa status oksidan juga akan membaik. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa mengkonsumsi klorofil ini akan memperbaiki status antioksidan, tetapi terutama pada status antioksidan intraselulernya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ya pengaruh mengkonsumsi klorofil terhadap aterosklerosis. Jadi aterosklerosis adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah ya. Jadi penyumbatan pada pembuluh darah. Bagaimana bisa terjadi? Oke ya. Jadi terjadinya penyumbatan pembuluh darah ini disebabkan karena kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan mengandung LDL ya, LDL atau low density lipoprotein. Ini merupakan golongan dari senyawa lipoprotein atau banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dari golongan LDL ya. Nah, senyawa LDL ini ya, ini bentuknya besar ya. Senyawa LDL ini bentuknya besar di dalam tubuh dan berjalan lebih lambat dibanding dengan senyawa yang lain ya. Jadi dibanding dengan senyawa lipida-lipida yang lain misalnya seperti HDL, LDL ini berjalan lebih lambat. Sehingga pada saat di dalam darah terdapat senyawa oksidator, maka yang pertama teroksidasi adalah senyawa LDL. Nah, senyawa LDL yang teroksidasi ini akan berubah bentuk ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini awalnya bentuknya adalah bulat bersih, maka setelah teroksidasi maka akan berubah menjadi keriting ya, keriting ya. Jadi akan berubah bentuk ya. Nah, perubahan bentuk LDL yang tadinya bulat menjadi keriting ini akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imun itu sebagai senyawa asing. Maka akibatnya LDL yang mengalami perubahan bentuk ini akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sehingga sistem kekebalan tubuh secara otomatis akan menangkap senyawa LDL yang sudah teroksidasi. Nah, kemudian selanjutnya senyawa ini akan dibuang. Ya, akan dibuang. Paling mudah membuangnya adalah melalui jalur dinding sel atau melalui jalur dinding saluran darah sehingga dia akan disimpan di bawah lapisan ya. Jadi akan dimasukkan ke dalam lapisan pada membran sel sehingga akan terjadi pembengkakan pada dinding usus atau dinding pembuluh darah. Ini kalau dia terjadi pada pembuluh darah, maka terjadi pembengkakan pada pembuluh darah
sehingga pipa saluran darah yang tadinya besar menjadi mengecil. Nah, akibat aterosklerosis ini akan ada dua akibat atau efek samping yang sangat umum. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Kenapa bisa terjadi tekanan darah tinggi? Karena apa? Karena pipa saluran darah yang tadinya besar menjadi kecil. Kemudian yang kedua, plak ini suatu saat bisa lepas dan dia bisa menyumbat pembuluh darah. Ya, kalau penyumbatan pembuluh darah itu terjadi pada pembuluh darah otak, inilah yang kemudian disebut dengan stroke. Nah, jadi sangat berbahaya kondisi aterosklerosis. Nah, aterosklerosis yang terjadi pada saluran darah yang ada di dalam jantung, maka akan terjadi kardiovaskuler. Jadi bisa menyebabkan jantung tidak bekerja. Ya, jadi ada dua kemungkinan akibat terjadi aterosklerosis. Yang pertama ada tiga kemungkinan, darah tinggi, yang kedua stroke, yang ketiga jantung. Jadi cukup mengerikan semua. Nah, bagaimana pengaruhnya pada saat kita mengkonsumsi klorofil ya? Jadi pada saat kita mengkonsumsi klorofil, maka dari hasil penelitian klorofil dapat mencegah oksidasi pada LDL ya. Jadi LDL tadi dapat dicegah sehingga bisa terhindari dari terbentuknya plak di dalam pembuluh darah ya. Jadi kalau plak di dalam pembuluh darah ini bisa dihindari, maka sudah barang tentu kejadian-kejadian seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama darah tinggi, yang kedua stroke, yang ketiga jantung atau gangguan penyakit jantung ini bisa dihindari. Oke, jadi itulah bahasan kita mengenai bagaimana mengkonsumsi klorofil dapat meningkatkan status antioksida di dalam tubuh kita, dan juga mengkonsumsi klorofil dapat mencegah terjadinya aterosklerosis. Oke, sebelum video saya akhiri, saya akan menghimbau kepada saudara, saya himbau pada teman-teman, banyak-banyaklah mengkonsumsi sayuran, terutama sayuran yang berwarna hijau, karena dia mengandung klorofil dalam jumlah yang cukup tinggi. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.